Bapak Ibu yang kami bangga, berikan tepuk tangan Anda untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 80 orang lebih yang terikut audio di alat kami hari ini. Hanya suara antum hanya terdengar mungkin 35% di sini, my people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Sebentar. Hari ini 1 jam 30 menit sebelum kami menuju ke Darut Tauhid Bandung untuk acara nanti malam, Ana bawa alat ini, ayah bunda yang kami bangga. Suara Anda sampai nanti Ana bicara selesai akan direkod live, bukan streaming tapi satelit. Frekuensinya adalah 102,7. 10 studio di Indonesia. Mereka sudah merapat di titiknya masing-masing. Dan pastinya hari ini Gaung, Sekolah Robbani, IGRA, dan komunitas para undangan yang berada di zona belakang, suara you akan didengarkan. Bukan hanya orang Depok yang mendengarkan Anda, standby bar. Tapi hampir 92.000 orang dari jam 7 mereka sudah standby. Mereka penasaran dengan komunitas parenting yang ada di Sekolah Robbani beserta tamu undangan hari ini. Berikan tepuk tangan untuk para listeners kita hari ini. Maka wallahi, anak terharu melihat perform hari ini. Karena setiap mengisi seminar parenting, ada seorang buah hati dia membacakan ayat-ayat Qur'annya di depan. Otak anak nge-review ke 3 tahun yang lalu. 8 jam sebelum Palu itu gempa, Ana hadir bersama 4.000 orang tua hari itu di Best Western Koko Palu. Anda tahu apa yang terjadi? 2 jam pertama, ada seorang anak, dia mengangkat tangan. Pak Chandra, boleh gak Pak sebelum Pak Chandra pergi, aku ingin baca ayat Quran, aku ingin berikan kado buat ayah dan ibuku. Soalnya Pak Chandra, aku jarang ketemu dengan ayah ibuku. Hari ini Pak Chandra ngadain acara, aku ingin beri kado buat ayah ibuku Pak Chandra. Nah sayang, sini maju ke depan. Dia maju ke depan. Anak kelas 3 SD. Pas dia tampil ke depan, anak tanya, siapa namamu sayang? Namaku Putri Wardani Pak Chandra. Pak Chandra, aku dari Petobo Pak Chandra. Aku datang ke sini baru kali ini, aku bersama ayah dan ibuku Pak Chandra. Aku ingin beri kado buat ayahku Pak Chandra dan ibuku. Ayo sayang, apa kadonya? Antum tahu apa yang dia baca? Dia membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Antum bisa bayangkan apa yang terbenak di otak ayah bundanya hari itu. Dia memeluk anaknya, dia megang clip on anak sambil mengatakan, nah, aku seumur hidup bersama kau baru mendengar ayat-ayat itu terdengar dari lisanmu. Dan dia peluk anak itu. Ibu itu mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Erat banget. Ayahnya pun sama. Dia mengatakan, maaf ya nak ya, aku sampai gak tahu kalau kau hafal ayat-ayat dari ayat suci Al-Quran. Hari ini, anak ini backgroundnya public speaking Bapak Ibu. Anak lebih salut lagi yang tampil yang terakhir barusan. Namanya adalah Amira. Betul. Operator di Istana Bogor, mereka memberikan signal, that amazing speaker. Berarti, oh, luar biasa dia tampil. Coba andaikan sehari itu tadi dia meminta Anda untuk tampil ke depan.
Habis itu Anda pidato seperti dia. Pasti Anda banyak yang deg-degan. Ya ada mengatakan, ya Allah jangan sampai gua, ya Allah jangan sampai gua, gitu kan. Sebentar. Mana Amira? Masih ada enggak? Oh, nanti di segmen ketiga sebelum anak tutup, anak minta anak ketemu dengan Amira dan ayah bundanya, adakah? Nah, nanti segmen sebelum closing ya, tolong ingatkan anak. Hari ini anak ketemu dengan Anda semua. Bapak Ibu siap didengarkan umat hari ini? Suara anak kedengaran nggak? Bapak Ibu siap didengarkan umat hari ini? Hei, suara Anda hanya terdengar 45%. Anda siap didengarkan umat hari ini? Bismillah, kita mulai. Nanti sesekali anak akan minta Anda yang bicara maju ke depan. Seneng saya kalau udah kayak gini. Pasti banyak yang berdoa, ya Allah, ya Allah, aman nih. Hatur nuhun Bapak, luar biasa nih. Bapak-bapak 1, 2, 3, 4 dengan putranya. Saya ada kawan di sini. Di mana-mana Pak, parenting itu ibu-ibu paling banyak. Sejak zaman Abu Jahal kayak gitu Pak. Memang bapak-bapak mah udahlah dikit aja, nggak apa-apa, ibu-ibu yang banyakan. Anak ada kawan di sini. Bismillah, kita mulai. Ada tulisan menarik di sini. Ana mohon ada yang membaca. Ketika Ana bilang, Ana mohon ada yang membaca. Pasti di antara Anda ada yang akan terpilih untuk membaca ini. Bismillah ya. Ana mohon kerjasama MC, kasihkan mikrofonnya. People, siapa yang akan Anda pilih untuk pegang mikrofon pertama dan direkod oleh beberapa tim di Istana Bogor? Anda akan menggunakan satu laser ini Bapak Ibu. Anda paling senang kalau udah main ini. 3.000 orang di Makassar di hotel Novotel hari itu, ketika Anda klikkan titik warna merah ini, semua mata tertuju ke atas semua. Ngikutin kemana dia pergi. Termasuk Anda hari ini. Siap ya Bapak Ibu ya. Operator standby. Inilah orang tua hebat dari zona sekolah Rabbani Depok. 5, 4. Ketika titik warna merahnya menuju ke baju Anda atau kerudung Anda, dan di situ titik warna merahnya lama di baju, maka dia yang maju ke depan dan bicara. Masya Allah. Siap ya Bapak Ibu ya. Kalau udah kayak gini, ini agak kredit ya Pak ya, soalnya anak moving. Kalau udah kayak gini tidak mungkin Anda mengantuk Bapak Ibu. Saya agak khawatir nih, di Rabbani lantai 4, ini suasana sejuk banget. Yang Anda khawatirkan Anda duduk dan mengeningkan cipta. Habis itu baca doa bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Kalau udah segmen ini nggak mungkin Anda ngantuk. Siap ya Bapak Ibu? 5, 4, 3. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Bunda di belakang ada Allahu Akbar ya Allah. Ntar dulu, jangan dulu ke materi, ini dulu ya. 3, 2, bismillah. Ini sama. Astagfirullahaladzim. Anak temukan nih orangnya nih. Operator standby. Bismillah. Anda semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Masya Allah. Itu pundak semua tengok ke belakang. Yang di belakang yang kasihan, bukan aneh, bukan. Oke, standby kembali. Bapak Ibu, ada tulisan menarik sebelum segmen pertama. Kalimatnya adalah secangkir motivasi untuk orang tua hebat. Yang pertama adalah ini dia people. Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Mengasuh itu penting, jangan yang penting mengasuh. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Memeluk anak itu penting loh Bapak Ibu, jangan yang penting memeluk. Menyapa anak itu penting, jangan yang penting menyapa. Mendengarkan curhatan anak itu penting, jangan yang penting mendengarkan. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia.
Pasti banyak yang nulis buat status di WA-nya hari ini. Kenapa Pak Bimo? Iya, soalnya ada moving. Oke. Siap. Enggak ada wireless ya Pak ya? Siap. Sampai mana tadi Anda bicara? Siap ya? Itu frame yang udah di-keep hampir ribuan orang. Dari Sabang sampai Merauke, mereka mengatakan, Pak Chandra, saya ambil gambar itu. Dia tempel di wallpaper rumahnya. Sebelum dia peluk anaknya, oh ya, kata Pak Happy, memeluk itu penting, jangan asal meluk. Kenapa Bible? Karena hari ini, dalam waktu kurang lebih beberapa menit ini, Ana akan munculkan satu tulisan ini kita on air. Saya akan mencoba teman-teman yang hari ini untuk mencoba satu titik yang Ana sharekan depan Anda semuanya Bible. Ini dia. Katanya orang-orang Depok itu jago-jago bahasa Inggrisnya. Ketika Ana bilang, are you ready? Jawaban Anda adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Mana bahasa Inggris versi Citayam juga nggak apa-apa. Are you ready? Yes, Anda tahu nggak? Amira tadi bilang apa? Sedekah yang paling indah itu sambil tersenyum. Anda bicara yes sir, itu sambil tersenyum, itu indah banget dilihatnya. Walaupun Anda pakai masker, saya bisa merasakan Anda sambil tersenyum. Are you ready? Yes, kenapa Anda bilang seperti itu? Orang tua yang hebat, dia menyapa anaknya dengan smile face and smile voice. Ketika anak itu mengatakan, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata. Nah, sini sayang. 3 kata, tapi dalam banget. Bukankah Quranic parenting itu tercantum dalam Al-Quran? Qaulan layyinan, kata-katanya lembut Bapak. Qaulan karima, kata-katanya mulia. Wa qaulan sakila, kata-katanya berbobot. Tersenyumlah Bapak Ibu. Nah, sini sayang, 3 kata. Berarti ada mengatakan, yes sir. Sambil tersenyum tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng Bapak Ibu. Are you ready? Masya Allah. Yang kedua, ini dia Bible. Setiap karakter orang tua itu unik dan tidak mungkin sama. Saya ulangi. Setiap karakter orang tua yang di depan anak nih hari ini 80 orang lebih itu unik dan tidak mungkin sama. Ada di antara Anda yang duduk depan saya ini otak kanannya kuat. Ada di antara Anda yang duduk depan kami ini otak kirinya kuat. Ada juga yang limbik kanannya kuat, ada juga yang limbik kirinya kuat. Karakter Anda bisa saya rasakan di depan ini di 5 menit pertama. Dari mana? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Yang belakang langsung, jangan sampai salah duduk gua hari ini gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata setiap anak juga unik dan tidak mungkin sama. Siapa yang anaknya baru pertama, anaknya 1 angkat tangan. Yang anaknya 1 angkat tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Yang anaknya 2 angkat tangan. Masya Allah. Yang anaknya 3 angkat tangan. Luar biasa, produktif sekali Anda ya. Yang anaknya 4 angkat tangan. Tuh, ibu masih ada, kita terus absen. Anaknya 5 angkat tangan. Allah karim. Yang anaknya 6 angkat tangan. Heboh kalau anaknya 6, luar biasa ya. Kenapa saya katakan ini Bapak Ibu yang terhormat? Setiap karakter Anda itu unik dan anak-anak Anda itu unik, tidak mungkin sama karakternya. Setuju apa tidak? Saya ini otak kanan Bapak Ibu. Otak kanan ini senang ngomong. Senang banget ngomong. Otak kanan ini senang banget ketemu orang. Itu otak kanan. Allah menciptakan karakter kita berpasang-pasangan. Inna khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan pasangan kita juga berpasang-pasangan, karakternya tidak mungkin sama. Saya orang otak kanan, istri saya orang otak kiri. Dia pendiam, jarang ngomong. Anda bisa bayangkan kalau anak orang otak kanan yang suka ngomong, yang orang bilang motivator, terus istri Anda juga sama. Dia orang otak kanan, suka ngomong dan dia motivator juga. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah?
Kami saling memotivasi satu sama lain. Para guru di SD Robani, di TAUD, dan juga di RA, you ketika masuk ke kelas, ingatkah Anda masuk ke sekian karakter anak-anak Anda? Tidak mungkin sama. Termasuk Anda hari ini. Guru SD masuk ke anak TK, pasti masuk dia. Kata ungkapan Ali bin Abi Thalib itu sangat indah. Khotib ala hasabi ukulihim. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Masuk anak TK, orang tua itu akan mengatakan, ya Allah, anak-anak cantik, ganteng-ganteng, apa kabar sayang hari ini? Itu anak TK. Andaikan guru-guru TK yang ada di Rabani, TAUD atau juga SD masuk ke anak SMA, apa mau mereka digitukan? Yang Anda sudah punya anak 4, 5 yang udah SMP, SMA, kemudian pas dia masuk ke dalam rumah dan Anda katakan, ganteng-ganteng, cantik-cantik, yang udah kumis-kumis tipis itu loh Bu. Anak Anda akan mengatakan, ya Allah, ada apa sama gua hari ini gitu ya. Khotib al-hasabi ukulihim. Quranic parenting hari ini akan menembak setiap enzim orang yang mendengarkannya. Ada yang ingin sukses membentuk anak, usikum wa iyaya. Ini pelajaran bagi anak pribadi. Salah satunya adalah fahami dulu karakter kita dan karakter buah hati kita. Bagaimana Pak Chandra caranya? Salah satunya ini dia people. Kita perang melawan generasi milenial. Mereka ini pada dasarnya ingin dimanusiakan. Anak-anak yang tampil tadi, bagaimana seorang MC dan guru-guru memanusiakan dia dan mengatakan, wow, you are amazing. Saya tidak mau kejadian di Surabaya Bapak Ibu. Di Hotel Novotel saksinya. Ketika seorang anak TK, dia menggambar. Saat itu dia rapi-rapi gambarnya. Dia sampai ke ibunya yang lagi sibuk dengan handphonenya. Dia mengatakan, Bunda, ini aku berikan, ini kado buat Bunda, Bunda. Bunda kan ulang tahun hari ini. Coba Bunda sebentar lihat, sebentar aja Bunda. Anda tahu apa jawaban ibu itu? Nah, Ibunda lagi sibuk, tolong Bunda lagi sibuk sebentar. Bunda lagi, Pak. Anda tahu apa yang terjadi? Anak itu bermain di area kolam renang Novotel. Saat itu anak itu nyemplung, tenggelam ke Hotel Novotel Surabaya. Ibunya nggak ngeh loh. Dia sibuk dengan handphonenya. Yang ngeh dia tenggelam siapa? Security di lantai 8. Dia mengatakan, hei itu anak ada yang tenggelam. Baru dia ngeh, astagfirullahaladzim, itu anakku. Pas diangkat dari area kolam renang, anak itu sudah dalam keadaan sakaratul maut dan meninggal dunia. Ketika kami dan media bertanya kepada ibu itu, Bu, kenapa kok bisa terjadi? Oh Pak Chandra, aku nyesel Pak Chandra. Apa susahnya sih aku simpan dulu handphonenya dan aku peluk anak itu dan mengatakan, ya Allah, nak kamu hebat banget sayang. Kamu keren, anak Bunda, anak ayah. Kau peluk anak itu, di situ ada transfer energi positif dari seorang orang tua kepada buah hatinya. Walaupun lukisan anak dari dulu sampai sekarang kayak gitu. Betul nggak Pak? Dari zaman Fir'aun masuk TK. Bapak Ibu sok geranya, lukisan anak TK mah dari dulu juga kayak gitu. Yang pertama ada 2 gunung. Warnanya apa? Biru. Di atas gunung ada apa? Matahari, betul. Di samping matahari ada apa? Ada burung, betul. Kemudian ada awan. Di depan gunungnya ada apa? Ada sawah. Di samping sawah ada apa? Anda lagi nostalgia, betul? Dari dulu juga kayak gini Bapak Ibu. Ketika anak itu dia ingin memberikan kepada Anda, bisakah Anda mengatakan, ya Allah, kamu itu anak keren. Jangan sebaliknya, alah paling 2 gunung kan. Paling Bunda juga kayak gitu, dari dulu juga Bunda waktu masuknya kayak gitu lukisannya. Enggak lah Pak Bu. Dia rindu like this dari Anda. Karena apa? Hari ini caranya adalah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kan di sini segmen 1, operator ngasih tahu, Pak Epi segmen 2. Mundur Pak Bu. Tuh, Pak Bimo anak mah moving. Assalamualaikum Bunda. Tenang Bunda. Jangan sampai Bunda mengatakan, tahu gitu kenapa gua duduk di depan itu enggak.
Bunda pegang mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti Bunda mengatakan, ya Allah, kenapa anak yang dipilih? Kasih ke belakangnya Bunda. Kasih ke belakangnya Bunda. Iya, alhamdulillah. Anda tahu yang deg-degan yang mana? Yang di belakangnya lagi. Kasih ke sampingnya Bunda. Kasih ke depannya lagi. Depannya Bunda. Maaf. Jangan di mana? Oke, ke depannya lagi. Balik lagi. Oke, ke depannya lagi. Bunda, kasih ke depannya. Bunda, bukan Bunda, silakan dibaca. Bismillah. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Bunda, mana jawaban yang benar? Setiap orang tajam? Iya. Apa setiap orang tajam Setiap pada orang bidangnya masing-masing atau setiap orang tajam? Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Tepuk tangan buat Bunda kita. Standby kembali. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Anda punya mazaya, kelebihan, wan nukson, kekurangan, termasuk pasangan Anda. Percaya atau tidak? Bapak, punten, ini gambar apa? Bapak, gambar apa? Oke, gambar silet. Silet ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet kecil tapi tajam, tapi dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apakah Anda pernah melihat ada orang Citayam? Citayam wahenya. Anda taunya Citayam. Selain Citayam apa sih Bunda? Oh iya. Bojong Sari. Iya. Apa pernah Anda melihat ada orang Depok? Dia di depan pohon dan Anda katakan, apa yang kau lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Tak selesai-selesai kawan. Itu kelebihan kekurangannya. Beda dengan ini. Gambar apa? Itu kapak. Punya kelebihan, punya kekurangan. Tajam pada bidangnya masing-masing. Kapak ini besar Bunda, tapi dia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Pastinya memang katakan, benar juga nih orang ya, gitu ya. Berarti kesimpulannya, manusia juga tajam pada bidangnya masing-masing, termasuk buah hati Anda. Ada dia memorizingnya kuat, hafalannya kuat banget. Ada juga yang gak kuat hafalannya. Pak, Bu, anak-anak zaman sekarang ketika maju ke depan, nah sini sayang, Pak Chandra aku juga hafal loh Pak Chandra, silakan maju ke depan. Apa yang Anda katakan? Pak Chandra mau surat apa? Nah, kamu hafal surat Al-Ikhlas apa enggak? Wah, kalau itu gak tahu Pak Chandra. Kalau surat Kulhu, nah kalau surat Kulhu aku tahu. Dia lebih tahu surat Kulhu daripada surat Al-Ikhlas. Dia nggak tahu judulnya. Karena apa? Dia bukan orang memorizing. Berarti kesimpulannya, Anda pun juga sama. Buktikan hari ini people. Anda termasuk yang mana nih? Otak kanan? Orang tua yang otak kiri? Orang tua yang limbik kanan? Atau orang tua yang limbik kiri? Buktikan hari ini people. Anak-anak UI, mereka latihan selama sebulan sekali. Mereka berbayar 750.000 per 15 menit. Mereka mengangkat kedua tangan selama 2 jam Bapak. Mereka menentukan Pak Happy kira-kira karakter saya di mana. Dari Payakumbuh Padang datang ke kantor kami. Pak Chandra, aku sengaja datang ingin belajar Pak Chandra. Kira-kira karakterku di mana? Dari kampus Sumatera Utara datang. Pak Chandra, aku ini orang Medan. Aku selalu dengar kalau kau bicara pasti kau bicara tentang otak. Kira-kira aku otak kanan atau otak kiri atau aku tak punya otak sama sekali di sana. Anak bilang kau yang punya otak ngapain nanya ke saya? Bismillah ya. Jangan gagal Bapak Ibu ya. Sebelum kami ke Darut Tauhid nanti malam, kita mulai. Ya mengangkat kedua tangan hari ini, dia orang tua yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Kita mulai. Angkat kedua tangannya dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, mulai. Masya Allah. Papi mau ambil tuh orang tua gambar orang tua tangannya. Luar biasa. Berarti yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti kesehatan Anda setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangan yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasan Anda kadang di atas, kadang di bawah. Anda gimana mau anaknya soleh, orang tuanya juga kadang belum tentu soleh. Gimana anaknya pengen semangat, orang tuanya juga nggak semangat. Kita mulai kah? Mulai. Ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Siap ya? Buka. Tutup. Buka.
tutup. Jangan gagal ya kak ya. Siap kak? Operator standby. Buka, tutup, buka, tutup, tutup. Udah mulai. Banyak di antara Anda berarti karakternya matanya melihat ke depan tapi otaknya kejeburan. Mulai kak, jangan dulu ke materi. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Anda lagi nunggu kalimat berikutnya betul? Sambil bilang astagfirullahaladzim, Allahu Akbar ya Rabbi. Mulai kak, buka, tutup. Terima kasih bapak-bapak. Bapak-bapaknya ikutan semangat banget loh. Mulai, buka. Bunda, yang salah maju ke depan ya. Semakin deg-degan Anda hari ini ya. Siap ya? Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Itu kagetnya Allahu Akbar. Tepuk tangan buat Indah semua hari ini. MC, ini belum opening loh. Kita dikasih waktu sampai setengah 11, jam 11 karena habis ini kami ditunggu protokoler di KM 19 Bekasi. Tapi Anda harus fokus. Masih semangat? Kita mulai kembali. Anda lihat satu tulisan ini, applause hypnotic. Coba baca sama-sama. 1, 2 katakan. Applause hypnotic itu artinya adalah bahwa buah hati Anda dia merindukan applause dari Anda. Sekarang coba posisikan tangannya mau tepuk tangan. Bukankah ini pernah Anda lakukan wahai para guru kepada putra-putri Anda dan buah hati Anda? Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Selamat pagi. Masya Allah, selamat pagi. Selamat pagi. Anda tahu, Alan Barbara dari California, pakar bahasa tubuh itu mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah, percaya diri dia di bawah 30%. Sedang saya kalau kayak gini. Selamat pagi. Masya Allah. Hai orang Depok, Anda sudah mulai ngangkat tangannya karena gak mau dikatakan tidak percaya diri hari ini ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Dan ini yang terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Siap ya, punten ya Bapak. Kita mulai bunda-bunda semuanya. Selamat pagi. Selamat siang. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangannya bareng-bareng udah pasti benar. Ini dulu. Udah gak mungkin Anda mengantuk hari ini. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Sebentar, Bapak-bapak, punten ya Pak ya. Kita harus menang Pak. Kita nggak ada kawan lagi kita nih. Selamat pagi, selamat siang. Sayap kanan. Selamat pagi, selamat siang. Semuanya selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Masya Allah. Itu bunda di belakang. Allahu Akbar ya Allah. Kita istighfar. Aduh, kalimat thayyibah keluar di sini ya. Biasanya kan kalau acara kayak gini kan perkenalan dulu ya, enggak langsung aja kayak gini. Perkenalannya sekarang baru segmen ketiga. Ismi Happy Chandra. Anak asli Tasikmalaya tapi tinggal di Bogor dekat Istana Bogor sana. Kemudian anak berkiprah di Istana Bogor dari tahun 2008 sampai hari ini. Anak alumni dari Darussalam Gontor bersama Pak Ardiansyah. Tepuk tangan buat Pak Ardi yang luar biasa udah menghakimi. Bunda, Anda tahu Pak Ardi ini nge-WA Ana 2 bulan yang lalu, Pak Happy bisa nggak nanti tanggal 6 November? Ternyata qadar Allah kita sehat panjang umur sampai hari ini ya. Dan setelah itu kita bergabung dengan Istana. Anda setiap tanggal 17 Agustus pasti pernah mendengar ada suara ini dari Golden Room Istana dan muncul di announce ke seluruh TV nasional. Dan you semua pasti pernah mendengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden tiba di Istana Negara dan tamu konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di podium kenegaraan Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Anda pasti pernah sekarang bilang,
Allahu Akbar, ini makhluknya yang ngomong gitu ya. Kami sebagai MC di sana. Setelah itu, Ana harus mempertanggungjawabkan tulisan yang di-share-kan sama Pak Ardi. Ana bertugas sebagai voice over, pengisi suara. Salah satunya adalah kita mengisi suara di channel ini. Anda semua pasti pernah mendengar ketika di TV One ada muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. Anda pasti bilang, Pak Happy, apa enaknya kerjaan kayak gitu? Ana juga dulu bilangnya kayak gitu. Apa enaknya? Jauh-jauh dari Tasik, naik bis Pak. Dulu Ana masih nganggur. Pas masuk ke TV One hanya ngomong gitu doang 4 detik. TV One memang beda. Habis itu Ana balik lagi ke Tasikmalaya. Anda pasti bilang, Pak, ya Allah Pak, atau rugi ongkos. Awalnya juga kita ngiranya kayak gitu Pak. Ternyata Allah itu Maha Rahim. Anda tahu? Finance-nya bilang, Mas Chandra, jangan pulang dulu. Makasih udah jadi voice over di TV One. Sama-sama Mbak. Ini honornya untuk Anda. Saya cepet ambil itu amplop. Gitu ya. Ana lagi nganggur waktu itu. Ana buka di ruang lobby TV One. Masya Allah. Ternyata hanya ngomong TV One memang beda. Hanya ngomong 4 detik. Ana buka amplopnya. Allahu Akbar. Pasti ada lagi nunggu berapa nih jumlahnya. Mana usul. Anda buka angkanya, maaf ya, tak ada maksud apa-apa. Jadikan instrumen positif. Anda buka angkanya 27.500.000. Anda pasti kaget. Anda juga apalagi, Anda balik lagi ke ruangan. Teh ini teh, loh kenapa Pak Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang, ini hitungannya gimana? Mbak itu bilang, Pak Chandra, di sini hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu gua ambil lagi amplopnya. Anak teriak tuh bunda depan gedung TV One, ya Allah, gua suka banget kerjaan kayak gini. Anak akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Dikabulin sama Allah Bapak Ibu. Ternyata kita gabung dengan Ustaz Zaki Mirza, saya Ahmad Al-Misri, dan Ustaz Agung Izul Haq. Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Damai Indonesiaku setiap Ahad siang dari jam 1 sampai jam 3 sore bersama TV One. Memang beda. Dengar suara itu? Kang, di belakang ada yang ngitung berapa detik. Aneh aja gak ngitung kan. Setelah itu kita bergabung dengan Trans TV. Anda pasti pernah melihat acara ini, betul? Dan you pernah mendengar suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Ibu-ibu kalau lagi masak pagi-pagi sambil menyiapkan sarapan untuk sang anak dan sang suami, Anda pasti pernah melihat acara ini di Trans 7. Dan Anda pernah mendengar suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebentar ibu, saya belum selesai. Kita mana heboh. Pernah dengar suara itu? Terakhir ya Bapak Ibu ya, kita bergabung dengan Teh Rina Gunawan almarhum sebagai MC di wedding organizer beliau. Ada nggak ya ikutan parenting hari ini, guru-guru di Rabbani atau di Igra, tapi dia belum menikah? Ada nggak? Atau semua udah menikah? Oh iya. Saya MC di pernikahannya beberapa wedding. Dan terakhir kita mengisi dubbing, mengisi suara film. Kita mengisi suara film, salah satunya adalah kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata. Anda tahu, saya adalah orang yang gak suka dengan film-film ini. Anda gak suka dan gak pernah nonton. Anda tanya, loh Pak Epi, kalau gak suka ngapain Anda terima? Lumayan durasinya panjang. Pasti Anda pernah mendengar suara ini. Lagi nunggu ya. Teratur, nafas dulu anak. Anda pasti mendengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah.
Pernah dengar suara itu? Ada orang Makassar bertanya, Pak Chandra, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Anak istighfar di situ. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu, kawan. Terus anak ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Kasihan atau nanti kasirnya ya. Nih, hai Rabbani, ngomong sama ayah bunda di parenting harus gini dulu, dibikin senang dulu gitu ya, dibikin enjoy dulu. Itulah zona parenting, apalagi kalau bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Oke, yang pertama, pesona spirit Rabbani di tengah pandemi COVID-19. Anak pertama masuk ke sini aja saya mengatakan I love this school. Saya cinta sekolah ini. Apalagi Anda yang buah hatinya ada di sini. Ini Rabbani tidak mungkin berdiri sendiri benderanya. Ini Rabbani tidak mungkin hanya kepala sekolahnya aja yang bergerak, tapi Rabbani akan terus berkibar karena ada orang tua hebat yang mengangkat bendera Rabbani hari ini. Termasuk di IGRA, termasuk di PAUD, termasuk di RA, semuanya sama. Samudra Kalam ini akan dibacakan oleh buah hati Anda karena di situ ada energi guru-guru yang hebat. Itu yang saya minta ya. Pak Happy, tapi kan ini gara-gara COVID Pak Chandra. Yes, walaupun COVID, Rabbani dan semua sekolah yang ada di depan kami hari ini, you, Bapak Ibu yang terhormat, Anda tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Anda harus tetap pesona. Kenapa? Belajarlah dari orang-orang yang tinggal di bendera ini. Siapa yang tahu ini kira-kira bendera mana? Anak kasih hadiah. Apa Bunda? Brazil. Yes. Bunda adalah orang ke-217 setelah Pekanbaru yang jawabannya keliru. Mirip Bunda, benar. Kemarin juga bilangnya Brazil gitu. Kencang banget di belakang tuh, Bu. Mirip-mirip Pak. Anda mau cari di Google susah tuh. Anda di foto dulu terus ngomong Google ini bendera naon ya, gitu nggak bisa. Kira-kira bendera mana Pak Bu? Ini bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Anda kalau datang ke Solomon, di sana ada orang-orang hebat, orang tuanya orang tua hebat, pasti anak-anaknya hebat. Orang Solomon ini adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka tinggal di tempat terpencil, mereka sekolahnya kayak gini. Ya Allah, kagak ada yang kayak Robani keren kayak gini, Pak Bu. Tapi mereka tetap bertahan, mereka tetap sekolah. Ini guru dan murid-muridnya, ini orang tua dan anaknya dengan keterbatasan, dengan pakaian yang tak layak dipakai, dengan hunian yang tak layak dihuni, tapi mereka tetap bertahan. Mereka senada seirama, gurunya, orang tuanya, anaknya, semua senada seirama, tidak ada yang saling bersenggolan, tidak ada yang saling menjatuhkan. Akhirnya mereka tetap belajar menyelami samudra ilmu walaupun di tengah keterbatasan. Kami katakan kepada mereka, apa yang membuat kau disebut negara termiskin, wahai Solomon people? Mereka mengatakan, Pak Chandra, COVID-19 bagi kami orang Solomon itu biasa. Kami ini Pak Chandra diserang wabah bertahun-tahun Pak. Sebelum datang COVID, kami ini diserang wabah Pak Chandra. Anda tahu Pak Chandra dari mana wabah ini datang? Wabah itu datang bukan dari flu, batuk, demam, tapi gara-gara pohon yang besar ini. Pohon ini besar, my people. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya alat gergaji, mereka tak punya alat digital cutting. Akhirnya bagaimana mereka menghancurkan pohon ini? Ternyata orang-orang Solomon ini, mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, bukan dengan gergaji, bukan dengan digital cutting. Mereka menghancurkan pohon ini hanya dengan teriakan. Mereka berteriak di depan pohon ini. Dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, kami ini berteriak. Kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Karena Engkau tidak tuli ya Allah. Karena Engkau tidak buta ya Allah. Kami dalam keterbatasan tapi kami lari kepadamu Tuhan. Anda tahu, mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Dan ini hasilnya. Pohon ini tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan. Rabbani, kemana kau lari? IGRA, kemana kau lari di tengah pandemi? Wahai orang tua yang hebat,
aina tafirrun? Kemana kau lari? Fafirru ilallah. Teriakkan kepada Allah, Bapak. Saya bukan pakar parenting, Bunda. Saya masih belajar. Pak Happy, anak saya itu, ya Allah Pak, nakalnya minta ampun. Bu Pak, cukup terakhir Anda katakan itu. Fafirru ilallah. Teriakkanlah kepada Allah sang pencipta buah hati kita. Pak Happy, ya Allah anak saya itu astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah, pokoknya Pak Happy. Ya Allah Pak, dipelototin aja, melototin Allahu Akbar, pokoknya Pak, ya astagfirullahaladzim. Istighfar saya Pak, anak saya itu Allahu Akbar, itu kenapa itu Pak, itu bapaknya juga Allah. Udah. Semakin dia ngomong kayak gitu, apa yang kita takutkan semakin dekat. Kemana lari? Fafirru ilallah. Bukan ke saya, bukan ke pakar parenting. Fafirru ilallah. Quranic parenting ini adalah sumber. Di situ kita harus lari kepada Rabb-nya. Anda pernah lihat orang ini enggak? Kira-kira bapak ini lagi ngapain? Bapak Ibu, tanpa aneh tulis pun, Anda tahu ini lagi marah bapak. Siapa bilang lagi mempersilakan minum? Ya Pak ya, lagi marah. Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu. Dia berteriak depan anaknya sambil mengatakan, aku benci sama kau ini. Keluar kau, aku benci sama kau ini. Aku bosan melihat kamu. Anda tahu, satu kata teriakan itu akan membunuh jutaan hormon anak itu. Dia menghafal Al-Quran. Dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir. Itu akan menumbuhkan hormon-hormon positif dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Dia tampil ke depan dan semua memberikan applause kepada dia. Hormon positifnya itu langsung on dan tumbuh. Jangan sampai itu hormon positif hancur luluh lantak. Maaf punten, gara-gara teriakan kita. Usikum ayah. Ini pelajaran bagi anak pribadi Bapak Ibu. Pohon aja bisa tumbang, my people. Apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Maka Anda pernah gak melihat anak kita seperti ini? Anda pernah menyaksikan Bapak Ibu dalam materi seminar parenting, yang lain lagi main di ground, dia diam. Anda tanya lagi itu, nah kenapa sayang? Pak Chandra, aku ingin kali Pak Chandra, sesekali aku jabat tangan ayah ibuku sebelum aku berangkat ke sekolah Pak Chandra. Selama ini aku sama driverku Pak Chandra. Kadang aku sama pembantu Pak Chandra, aku selalu melihat dari gerbang, kayaknya indah banget Pak Chandra kalau aku bisa jabat tangan ayahku dan ibuku sebelum aku berangkat sekolah dan ketika aku sepulang dari sekolah. Anda tahu apa jawaban saya? Sini saya. Ana abukal yaum. I am your dad. Aku ayahmu hari ini. Sini. Anak peluk anak itu. Dia mengatakan apa? Makasih Pak Chandra. Aku rindu pelukan dengan sang ayah. Aku rindu pelukan dengan sang bunda. Karena dia selalu hari-hari selalu mendapatkan ini. Dia sehari-hari selalu mendapatkan ini. Anda pernah gak ketika main handphone tiba-tiba ada anak Anda sambil mengatakan, ayah pinjam dong mau main game. Anda lagi penting banget tuh, lagi penting banget. Anda kesal di situ, termasuk mungkin saya Pak. Saya kesel banget ketika lagi ini penting, ini obrolan dengan para direksi. Tiba-tiba kita langsung marahin dia, bom waktu pun meledak depan anak itu. Ya Allah, di situ ada kekuatan yang benar-benar. Wallahi, anak pun pembicara di sini pernah melakukan itu. Bom waktu meledak dan mungkin ada di antara orang tua yang pernah memukulnya. Ingat Bapak Ibu, ketika anak itu sudah dewasa, ketika sudah mahasiswa, dia mengatakan kepada Pak Chandra, tahu nggak kenapa aku jadi pemukul? Karena aku belajar dari ayahku dan ibuku. Dia pemukul hebat ketika aku masih kecil. Allah karim, usikum ayah Bapak Ibu. Karena apa yang anak pikirkan? Kenapa anak berkata kasar? Anak adalah beniru yang ulung. Kenapa anak itu dia tidak bisa? Pak Chandra, aku pernah loh Pak Chandra, aku dipelototin oleh anakku Pak Chandra, aku sakit Pak Chandra. Pak Chandra, Pak Happy, Afan, Pak Happy, aku pernah ditunjuk-tunjuk oleh anakku.
Apa salah saya Pak Chandra? Jangan salahkan dulu anaknya. Ungkapan Nabi itu indah Bapak Ibu. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuaku. Nanti ketika sang ayah itu lagi marahin anak, kata Pak Chandra, kau nunjuk itu 4 jari, itu nunjuk ke kita sendiri. Anak penilu yang bolong. Kenapa? Children say children do. Maka people, semua yang hari ini hadir, jangan kau pikirkan apakah anakmu mau mendengarkanmu atau tidak. Justru yang perlu kita pikirkan adalah anak itu selalu mengamati kita. Keteladanan bukanlah salah satu cara untuk mendidik, tapi keteladanan adalah satu-satunya cara. Wahai para guru yang hebat di Rabbani, wahai para orang tua di Rabbani, guru-guru IGRA, semua yang hadir hari ini, ingat Bapak Ibu, keteladanan bukan salah satu cara, tapi justru keteladanan adalah satu-satunya cara untuk membentuk anak yang dirindukan di area keluarga kita. Maka semua yang hadir, kita tak bisa mengelak. Keluarga sumber energi untuk kita. Yang mengatakan ini setuju, angkat tangan kanannya. Keluarga sumber energi untuk kita, angkat tangan kanannya. Yang setuju mengatakan, Pak Happy, buah hati kita adalah jembatan menuju surga Allah, angkat tangan kanannya. Tuliskan kembali Bapak Ibu, percaya atau tidak? Pasti Anda pernah bilang kepada buah hati Anda sambil megang pundaknya dan mengatakan, nah, ibu ini belum bisa sholat sempurna. Ibu ini belum bisa sujud sempurna. Ayahmu ini belum bisa sayang. Tapi aku yakin kau bisa sujud sempurna. Ini pecinya, ini mukenanya. Kamu harus bisa belajar ya sayang ya. Dan Anda perlu anak itu. Ketika saat itu di hari akhir, mungkin kita penuh dosa Pak. Saya pribadi sudah hampir masuk neraka. Anak sebagai pahlawannya, dia akan teriak, dia akan mengatakan, Ya Rabb, ana la arda bihadza. Aku tak rela ya Allah. Aku bisa sujud, aku bisa membaca Al-Quran, aku bisa menghafal ayat-ayatmu, aku bisa menuju ke Baitullahmu karena dia ada guruku ya Allah di Rabbani ya Allah. Dia ada orang tuaku ya Allah. Aku mohon ya Rabb, dia guruku, jangan kau masukkan ke dalam neraka ya Allah. Ya Rabb, dia orang tuaku ya Allah. Dia akan teriak, akan jadi pahlawan bagi kita. Termasuk mungkin anak hari ini. Hampir 1 jam Anda bicara, di situ ada ayat Rabb dan sabda-sabda Nabi. Bisa jadi Anda yang duluan masuk surga dibandingkan saya. Wallahi Bapak Ibu, ajak anak menuju pintu malaikat Ridwan. Biar nanti semuanya masuk ke dalam surga Allah. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Di situ indah Bapak Ibu. Ada keluargamu, ada pasangan Anda dan buah hati Anda. Maka tak cukup menjadi keluarga yang alim, tapi harus menjadi keluarga yang soleh. Keluarga yang pintar udah banyak di negeri ini. Guru yang pintar udah banyak di Nusantara ini. Yang dirindukan adalah guru yang soleh, orang tua yang soleh, anak yang soleh. That's Quranic parenting. Tak cukup pintar. Anak pintar udah banyak Bapak Ibu. Tinggal cari di Google. Biar anakku pintar, banyak tuh. Tapi anak yang soleh. Karena ada kesolehan dari orang tuanya, kesolehan sekolahnya, kesolehan guru-gurunya. Maka sang buah hati mutiara terindah untuk kita. Anak suka dengan ungkapan beliau. Nanti malam kita ketemu. Siapa beliau? Siapa? Beliau pernah bilang, teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang ingin anaknya menjadi anak yang soleh, tapi orang tuanya belum soleh. Gitu kan ya? Banyak di antara kita pengen banget keluarganya soleh, tapi jauh dari Allah dan Rasulnya. Betul apa tidak?
Tenang Bu, udah izin, tenang. Tapi benar loh ungkapannya. Kita bisa menyelami karakter anak, karakter pasangan, karena kita tahu warna-warninya. Coba, tahapan buah hati ya, masa anak-anak 6-13 tahun itu termasuk masa anak-anak. Yang anak-anaknya 6-13 tahun angkat tangan. Oke, terima kasih Bapak. Yang anak-anaknya pubertas udah 13-14 tahun angkat tangan. Anak pengen lihat nih. Masya Allah, terima kasih. Yang anak-anaknya udah 14-17 tahun angkat tangan, udah remaja. Masya Allah. Salam buat remaja-remaja hebatnya Bapak Ibu ya. Yang anak-anaknya sudah remaja akhir nih, 17-20. Wadah Bu. Masya Allah. Paling kecil di TK berarti Bu. SMP. Masya Allah. Justru saya harus belajar banyak parenting dengan Anda dibandingkan saya pribadi ya. Tapi beda usia, beda bahasa. Semua yang hari ini hadir, ingat Bapak Ibu, usia 0-7 tahun, perlakukan dia sebagai raja. Dia pengen banget dijadiin raja atau ratu. Setuju apa tidak? Diiyahkan semuanya. Dia mau apa diiyahkan. Tapi Anda harus tahu, usia 7-14 tahun, itu dia ingin dijadikan, ingin mandiri, dia ingin membantu ayah bundanya. Dan Anda lihat lagi, usia 14-21 tahun, dia pengen dijadikan apa? Sahabat. Jangan sampai salah menerka menyelami karakter anak. Usia 21-28 tahun, dia ingin menjadi seorang leader, pemimpin di keluarganya. Pemimpin untuk orang-orang sekelilingnya. Maka satu gambar ini, perlakukan buah hati sesuai usia mereka. Jangan sampai anak baru brojol pengen jadiin pemimpin. Dia pengen jadi raja, ratu buat kita. Semua yang hari ini hadir, Anda tidak akan mendalami ini terlalu lama, karena tidak akan cukup waktunya. Intinya jangan biarkan mereka sendiri. Rabbani beserta para guru dan kepala sekolahnya, mereka bertemu dengan anak-anak Anda hanya beberapa jam. Tapi sisanya adalah bersama Anda. Jangan biarkan merasa sendiri. Mereka rindu Bapak Ibu, sapa ceria di pagi hari. Ketika dia bangun, Anda tampilkan wajah senyuman cantik dan ganteng Anda dan mengatakan, "Hai, anakku sudah bangun, sayang, ayo berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur." Indah banget Bapak. Jangan sebaliknya. Siang hari atau sore hari, dia pengen banget ngobrol walaupun hanya 15 menit dengan Anda. Malam hari, dia penuh dekapan sayang, walaupun hanya 5 detik Anda mendekapnya. Karena mereka sangat rindu itu Bapak Ibu. Wallahi, ketika kami hipno 1500 di Jakarta Convention Center, saya kenal orang tuanya, saya kiri anak-anaknya, hampir 80% mereka rindu ini semua. Maka my people, semua yang hari ini hadir, apa mimpi Anda detik ini? Yang bisa menjawab, ambil mikrofon, anak kasih hadiah. Apa mimpi Anda detik ini? Anak hitung sampai 5. Hadiahnya, kalau enggak anak kasihkan ke Darut Tauhid nanti malam. Anak hitung sampai 5 ya. Apa impian Anda 1 jam anak bicara hari ini? Udah 10:30 ya? Masya Allah, gak terasa. Bapak Ibu masih semangat? Pak Ardi, udah 10:30 nih, udah hampir jam 11. Oke, saya minta waktu Bapak. Anda, ibu nih, ibu dulu. Bunda, stand up please Bunda. Di sini Bunda, bisa masuk frame. Sini Bunda. Ayo, tangan Bunda. Oke, lihat ke depan Bunda. Apa mimpi Anda detik ini? Amin. Amin.
didoakan oleh semuanya Bunda. Tepuk tangan buat Bunda kita. MC tolong catat nama bundanya, nanti di segmen terakhir bersama anak kita nanti akan menuju ke depan. Impiannya sangat mulia untuk ibu, keluarga, dan buah hatinya, termasuk untuk pasangan. Pernahkah Anda melihat tayangan orang ini? Dia punya impian, dan ini impiannya. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab ya Allah. Karena anak ini dia datang di Al Khairiyah Surabaya bukan dengan kedua orang tuanya, dengan neneknya. Anak ini tampil dan dia membaca doa ini. Semua punya impian Bapak Ibu, termasuk impian anak ini. Ya, kenapa ya? Cukup Bapak Ibu, saya mohon. Tadi ada yang angkat tangan lagi dari MC kan? Anda sudah berkeluarga? Guru di sini, walisan. Oke, anak udah punya anak kan? Putra atau putri? Putri 2. Sini, sini Kak. Oke, stay on stage please. Pak Bu, aneh ada surat. Ini pernah ditulis sama anak SD kelas 2. Dari tahun 2008 Pak, ini surat gak kemana-mana. Cuma ada ganti amplop tadi pagi. Kak, tolong baca surat ini. Dari persis banget, ini perempuan yang nulisnya. Dan dia membacakan surat ini di depan ribuan orang di Senayan. Dan ibunya hadir di situ. Kakak baca. Ini tapi suaranya nggak terdengar jelas ya. Mungkin nggak kalau coba tes mikrofonnya. Oke. Emang kalau using masker wajib sampai selesai apa? Boleh nggak lepas masker dulu Kak? Maaf Kak. Audionya tak terdengar. Tadi Bunda pas maju ke depan audionya terdengar cuma kurang powerful. Oke. Kak? Ayo. Ini ada surat. Bunda baca, tapi jangan buru-buru bacanya. Oke? Silakan. Boleh tepuk tangan buat Bunda kita. Oke. Baik. Di tengah Bunda. Silakan. Surat untuk Mama. Mamamu sayang, aku mau cerita sama Mama. Tapi ceritanya pakai surat ya. Kan Mama sibuk, capek. Terus pulang udah malam saat aku udah tidur. Mama baru pulang. Dan saat aku bangun, Mama udah berangkat kerja. Kalau aku pengen mau ngasih, Mama marah kayak kemarin. Aku jadinya takut dan nangis. Kalau pakai surat kan Mama bisa baca sambil tiduran. Kalau nggak sempat baca malam ini, bisa disimpan sampai besok. Pokoknya bisa dibaca kapan aja deh. Boleh juga suratnya dibawa ke kantor. Ma, boleh nggak aku ganti Mbak? Mbak Jum sekarang juga suka galak, Ma. Kalau aku mau makan, piringnya suka dibanting di depan aku. Mau siap, aku disuruh tidur mulu, nggak boleh main. Padahal Mbak kerjanya cuma nonton TV. Bukannya dulu, kata Mama, Mbak itu gunanya untuk nemenin aku main kan. Terus
terus dia akan berhenti bekerja. Kalau dia berhenti bekerja, nanti mama repot ya. Nanti mama nggak bisa kerja ya. Nanti nggak ada yang jagain aku di rumah ya. Wah, kalau gitu susah ya, Ma. Ya udah, Ma. Mbaknya nggak usah diganti. Tapi bilangin dong, Ma, biar dia nggak galak sama aku. Oh ya, Ma. Bisa nggak kamu sore nganter aku lomba tari Bali? Pak Husen sih bisa aja nganter aku. Tapi kan dia cowok, Ma. Nanti yang dandanin aku siapa? Baju kalau dandanin dia nggak bisa. Nanti aku malah kayak Lenong. Kalau sama mama kan aku bisa didandanin cantik. Teman-temanku juga diantarin mamanya. Waktu lomba gambar minggu lalu, kan aku diantarin Pak Husin terus. Bosen, Ma, aku kurang banget, Ma. Kali ini mereka suka nanya ke aku, Mama kamu kemana? Aku mau buktiin ke teman-teman kalau aku punya mama yang cantik. Pernah sih, Mama dulu nganterin waktu aku baru masuk. Wah, teman-teman pasti udah pada lupa wajah cantik Mama. Ma, hadiah ulang tahun sekarang gak usah dibeliin deh, apalagi baju dan mainan mahal. Lagian kan mainanku masih banyak. Mending uangnya Mama tabungin aja buat tabungan Mama. Kalau tabungan Mama udah banyak, kan Mama gak usah kerja. Nah, itu baru sih. Jadi aku sama Mama bisa bareng di rumah setiap hari. Udah dulu ya, Ma. Aku udah ngantuk. Aku simpan suratnya di meja kamar Mama ya. I love you, Ma. Kata ibu guru, artinya aku mencintaimu. Jadi, aku juga boleh mencintai Mama ya. Dan yang pasti, Mama juga pasti mencintai aku. Masya Allah. Tepuk tangan buat Bunda. Ini pas Bunda anaknya juga perempuan ya. Kelas berapa anaknya Bunda? Kelas PKB dan PKA 2. Oh, masih bungil-bungil ya Bunda ya. Masya Allah, Ustaz, ini kebetulan banget. Kenapa? Aku banyak banget surat dari anakku. Dia udah ditemuin di handphone. Oh ya? Dan belum sempat aku baca. Belum sempat Bunda baca. Masya Allah. Dia udah bisa ceritain hari ini gimana. Dan cara di notes aku kalau lagi aku nggak pegang handphone. Ada anaknya di sini Bunda. Ikut kan? Ada di sini. Boleh nggak saya ketemu? Oh. Boleh nggak? Boleh Pak Ardi dipanggil bawah hatinya? Sebentar aja. Ternyata dia seringnya bikin note gitu ke Bunda, tapi Bunda belum pernah membalasnya. Dia cerita sih. Oh, I see. Kalau ngobrol cerita dia cuma yang dimaksudnya memang belum sempat. Masya Allah. Sini sayang, ayo, anak cantik. Sini kak, sini Pak Epi mau kenal nih. Ini tepuk tangan dong buat adik-adik kita. Senangnya saya hari ini ya. Sini deh. Wow, cantik-cantiknya. Lagi belajar ya. Sini sayang, sini. Namanya siapa? Tabita. Masya Allah. Umurnya berapa tahun? 5 tahun mau 6. Apa Pak? 5 tahun mau 6. Oh, 5 tahun mau 6. Coba adeknya sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Konita. Usianya berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Tos dulu dong. Tepuk tangan buat Ibu Hati. Nama bundanya siapa? Nurul. Nama bundanya siapa? Bunda Andi. Ada nggak bundanya di sini? Bundanya ada nggak di sini? Ada. Mana? Itu. Oh itu katanya. Ini kayaknya akur banget ya, Kak.
Bundanya tadi tampil ke depan, keren banget loh. Sama seperti kalian. Doain ayah bundanya ya. Ya. Nih. Kasih ke bunda. Ini buat bunda. I love you bunda. Manggilnya bunda apa mama? Bunda. Kamu bilang, bunda. Bunda. Aku berikan hadiah buat bunda. Yang mau ngasih kakaknya apa adanya? Adanya. Adek aja katanya. Dia yang ngomong, dia yang ngasih. Ya, maju ke depan. Masya Allah. Ayo dipeluk dong bundanya. Masya Allah. Sini kak, sini. Sini kak, sini lagi bersihin lagi. Udah bisa apa baca doanya? Doa untuk kedua orang tua kayak gimana kak? Rabbig firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa kau menatapku seperti itu? Selesai. Doa apa yang kamu hafal? Surat Al-Ikhlas tahu? Qul huwallahu ahad tahu? Tahu. Coba. Huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini pahlawan-pahlawan bunda hari ini. Dia hadir. Anda membayangkan buah hati Anda pun saya yakin dia akan berdoa untuk Anda. Tepuk tangan buat mereka semua. Sini saya jadi ingat anak kalau kayak gini Pak Bu ya. Mau belajar lagi apa di sini? Mau di sini? Enak banget kau di sini ya. Belajar lah. Nanti dimarahin Bu Guru ya. Oke, tos dulu. Pinter-pinter solihah. Oke, silakan diantar lagi Bunda. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Luar biasa. Coba kalau waktunya 3 jam. Kita dikasih waktu 1 jam, selesai lah sudah acara. Baik, Bapak Ibu. Quranic parenting bukan hanya sekedar retorika. Tapi sama-sama kita aplikasikan dalam diri kita. Anda memeluk sang anak, Anda memeluk pasangan Anda hanya 5 detik. Ternyata itu memberikan energi positif untuk dia. Quranic parenting mengajarkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia memeluk putri bungsunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Pelukan itu hangat sebelum Nabi wafat. Saat itu Fatimah itu langsung dia menangis. Saat itu Anda masih ingat ceritanya. Rasul memanggil Fatimah dan mengatakan, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, halumma ilayya." Dipeluklah itu putri bungsunya. Wa kanat bahagia. Fatimah langsung dia menangis. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah. Fatimah langsung tersenyum. Kenapa Fatimah menangis saat dibisikkan di telinga kiri? Karena saat itu Rasul mengatakan, "Sayatini al-ajal." Ajalku sudah mendekat wahai putriku. Dan Rasul akan tiada. Kenapa saat itu Rasulullah SAW membisikkan di telinga kanan Fatimah dan Fatimah tersenyum? Karena saat itu Nabi mengatakan, "Walaupun aku sudah tiada wahai putriku, tapi kau nanti akan menjadi figur untuk para ummahat di muka bumi ini." Maka wahai bunda, wahai yang punya buah hati anak perempuan, mereka adalah generasi Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Wahai yang punya anak laki-laki, mereka adalah generasi Sang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi Umar bin Khattab, generasi Ali bin Abi Thalib, dan itu yang akan kita impikan. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Maka wallahi materi aneh sebenarnya masih banyak MC ya, tapi qadarullah anak pun hari ini harus merapat menuju ke Bandung. Nanti malam kita di Darut Tauhid dan besok pagi di Tasikmalaya. Setelah itu kita kembali lagi ke Bogor. Qadarullah azza wajal, kami hanya memberikan doa untuk Anda. Semoga Anda semuanya sehat walafiat, panjang umur. Kami hanya mendoakan buah hati Anda menjadi buah hati yang dirindukan, menjadi pahlawan-pahlawan menuju surga Allah azza wajal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Happy, maaf, ada pertanyaan boleh? Iya, Pak Ardi udah belum dikasih tahu kah? Oh ya, sebentar. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan segmen tanya jawab nanti kita via telepon aja, Mbak Japri, karena jadi pernah kita ada acara parenting, kemudian ada segmen tanya jawab, ternyata itu kali Bu ya, privacy dan sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya banyak yang komen dan sebagainya. Jadi saya akan izinkan Bapak Ibu setelah ini bikin grup aja di WhatsApp Bapak Ibu atau by Japri. Saya akan sharekan nomornya saat lagi, tapi nomor saya pribadi bukan nomor manajemen. Nanti kita akan komunikasi banyak tentang dunia komunikasi anak, dan andaikan saya nanti tidak bisa menjawab, saya akan sharekan juga dengan guru-guru kami, dengan Kak Seto, Bunda Eli Risman, Mbak Asri Ivo, dan pakar-pakar parenting yang lainnya. Jadi nanti akan kami sharekan. Jadi mohon maaf Bunda, kita nggak live pertanyaannya jawabnya ya, tapi nanti kita sharing. Sebentar lagi akan saya munculkan nomor Anda pribadi insya Allah. Silakan. Oh, Masya Allah. Sudah mata kan? Ini kita. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Happy Chandra. Oke, yang beliau berikan menjadi keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kamu keren tadi pidatonya. Nah, dulu Pak Happy waktu kelas 2 belum bisa pidato kayak gitu. Biasanya anak-anak SD hari ini kalau tampil ke depan pegang mikrofon itu terjadi gempa 8,9 skala Richter. Tapi kamu mulus-mulus aja tadi tampilnya. Ini anak Rabani nih, SD Rabani ya. Masya Allah, di Rabani luar biasa ya. Anak-anak SD udah dilatih retorika dan public speaking. Amazing. Mau gak Pak Happy kasih hadiah? Mau? Ya, nih ada hadiah. Kasihkan ke ya bundanya nanti ya, ditempel di rumahnya. Ada hadiah dari Pak Happy Chandra. Oke? Katanya harus senyum. Sedekah yang nggak mahal itu harus senyum, ya kan? Saya nggak lupa tuh materi dia hari ini. Jadi lihat dia senyum aja gitu ya. Cocok. Kenapa nama saya Pak Happy? Karena saya lahir dulu tidak menangis. Jadi saya lahir langsung tersenyum. Seperti ceritamu hari ini ya. Ini saya ambil gambarnya. Oke, 3, 2. Masya Allah. Syukron jazakillah. Kenapa kau menatapku seperti itu? Pintar. Silakan. Saya kembalikan ke MC, silakan. Allah Azza wa Jalla agar apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita dan keluarga kita. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Rabbana innaka khairul musta'an wal mustaka. Ya Allah, hanya kepadamu kami ini meminta tolong dan mengadu ya Allah. Ya Rabbana innaka sami'un basir. Ya Allah, aku yakin engkau ini tidak tuh dan tidak buta. Qabul doa ana ya Allah. Hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tawil a'marana, panjangkan umur kami ya Allah. Wa a'mara walidina, dan panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Wa azwajina, dan pasangan kami. Wa auladina, dan panjangkan umur buah hati kami ya Allah. Wa hassin a'malana,
Perbaikilah amalan-amalan kami, wasoi ajsadana, dan juga sehatlah jasad kami. Yassir umurana wa umur hadhil madrasah rabbani ya Allah, wa umur jami'il madaris madamatis samawati wa ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dan doa